Baiklah, saat ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan tugas esai mata kuliah Pancasila tentang Pancasila di masa reformasi, membangun demokrasi dan mewujudkan keadilan sosial melalui sila kelima. Namun sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jayanti Sawang dengan 2510 5068. Perkenalkan, nama saya Mustiara Diantovara dengan NIM 25105237. Dan saya Aris Pilani dengan NIM 25105229. Saya Faibi Virginia Sulangi dengan NIM 25105216. Saya Santi Kondoy dengan NIM 25105088. Saya Friska Banto, NIM 25105160. Saya Rizka Kurati dengan NIM 25105257. Masa reformasi yang dimulai pada Mei 1998 merupakan salah satu fase terpenting dalam sejarah bangsa Indonesia. Perubahan ini terjadi setelah masa pemerintahan Orde Baru yang panjang dan penuh tantangan. Reformasi lahir dari tekanan masyarakat yang semakin besar akibat berbagai masalah yang terjadi selama masa Orde Baru, terutama krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Kondisi ini membuat kehidupan rakyat semakin sulit dan memicu ketidakpuasan yang meluas. Selain itu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas di pemerintah menyebabkan kepercayaan masyarakat menurun drastis terhadap rezim Presiden Soeharto. Tekanan rakyat terutama dari kalangan mahasiswa dan intelektual akhirnya mengakhiri masa kekuasaan Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Latar belakang terjadinya reformasi. Sebelum reformasi, pemerintahan Indonesia didominasi oleh kekuasaan militer dan sistem yang tertutup. Pelaksanaan demokrasi sangat terbatas, suara masyarakat kurang didengar, dan kebijakan pemerintahan seringkali tidak berpihak pada kepentingan rakyat secara luas. Ekonomi Indonesia sangat bergantung pada berbagai modal asing, sementara korupsi dan nepotisme menggerogoti kekuatan negara serta menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Hal ini bertentangan dengan sila kelima Pancasila yang menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gerakan reformasi muncul dengan tuntutan konkret, yakni pengadilan terhadap Soeharto dan para pendukungnya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menciptakan sistem yang lebih demokratis, pemberian otonomi daerah seluas-luasnya, penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, penghapusan difungsi ABRI yang memperkuat seperti tragedi Trisakti, serta pendudukan gedung MPR DPR menjadi simbol perjuangan rakyat untuk membebaskan diri dari sistem lama yang tidak adil. Latar belakang menguliah Presiden Soeharto dilatar belakangi krisis moneter sejak 1997. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah sangat melemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Dua gempa di tanggal dan tempat yang sama, kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya, pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pun mendapat banyak tekanan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, Amerika Serikat secara terbuka meminta agar Soeharto mengundurkan dari jabatan sebagai presiden. Sedangkan dari dalam negeri, terjadinya gerakan mahasiswa yang turun ke jalan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Kepemimpinan Soeharto semakin menjadi sorotan sejak terjadinya tragedi Trisakti pada Mei
Pada 12 Mei 1998, di mana 4 mahasiswa tertembak mati dan memicu kerusuhan Mei 1998 sehari kemudian. Tekanan dari para massa terhadap Soeharto pun memuncak ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR MPR yang berakibat proses politik nasional lumpuh. Soeharto yang saat itu sudah terdesak masih berusaha untuk menyelamatkan kursi kepresidenannya dengan melakukan perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Tetapi pemberontakan yang dilakukan oleh para mahasiswa ini membuat Presiden Soeharto tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri. Pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Presiden Soeharto secara resmi menyatakan dirinya berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8, Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden B.J. Habibie disumpah untuk menjadi penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Sejak saat itu, kepemimpinan beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie dan terbentuk era reformasi. Demonstrasi tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti menjadi salah satu peristiwa paling membekas sepanjang era Orde Baru. Peristiwa ini terjadi pada 12 Mei 1998 silam, di mana 4 mahasiswa yang sedang demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya tertembak dan tewas. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana pada tahun 1978 sampai 1998, Heri Hernando pada tahun 1977 sampai 1998, Hafidin Royan pada tahun 1976 sampai 1998, dan Hendriawan Sie pada tahun 1975 sampai 1998. Insiden berdarah di Medan 1998. Sewaktu kerusuhan pada Mei 1998 sedang marak terjadi, salah satu kota yang juga banyak terjadi pertumpahan darah adalah kota Medan. Insiden berdarah di Medan ini terjadi pada 6 Mei 1998. Kota ini mengalami kerusuhan yang hampir melumpuhkan kota tersebut. Waktu itu ratusan toko dirusak, sejumlah kendaraan dibakar, serta 5 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka akibat aksi unjuk rasa yang mereka lakukan. Yang ketiga, tragedi Gijayat atau tragedi Yogyakarta. Tragedi Gijayaan menjadi sebuah peristiwa bentrokan berdarah yang terjadi pada Jumat 18 Mei 1998 di daerah Gijayaan, Yogyakarta. Kerusuhan yang terjadi pada saat itu lantaran para demonstran mengunjuk rasa dan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Dari peristiwa ini terjadi banyak kekerasan antara aparat dan mahasiswa Yogyakarta yang menyebabkan ratusan korban terluka. Salah satu orang meninggal dunia, Moses Gatotkaca. Yang keempat, tragedi penjarahan dan Sara Jerat Reformasi 1998. Setelah terjadinya tragedi pertumpahan darah di sejumlah daerah Indonesia, suasana di kota Jakarta kembali mencekam pada 13 sampai 15 Mei 1998. Kala itu Indonesia tengah mengalami krisis moneter, di mana hutang menumpuk dan dolar semakin meningkat. Sebelum selesai dengan krisis moneter, peristiwa nahas lain juga terjadi, di mana kios-kios dibakar, wanita etnis Tionghoa mengalami pelecehan seksual. Ratusan orang juga dikabarkan hilang serta tewas dan terus lagi. Kronologi Reformasi 5 Mei 1998, 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR atau MPR
untuk melakukan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban yang disampaikan pada sidang umum MPR 11 Maret 1998. Soeharto dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden dan wakil presiden. 14 Maret 1998, Soeharto menyampaikan kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan ke-7. 15 April 1998, Soeharto meminta mahasiswa menghentikan aksi demonstrasi dan kembali ke kampus. 1 Mei 1998, Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Penerangan Alwidah Syal Abdi Dahlan mengatakan reformasi baru bisa dimulai tahun 2003. 2 Mei 1998, Soeharto meralat pernyataan bahwa reformasi bisa dimulai sekarang. 4 Mei 1998, mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta melakukan demonstrasi besar-besaran karena menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak. 5 Mei 1998, terjadi demonstrasi mahasiswa besar-besaran di Medan yang berujung kerusuhan. 12 Mei 1998, aparat keamanan menembak 4 mahasiswa Trisakti yang demonstrasi secara damai. 13 Mei 1998, mahasiswa di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke kampus Trisakti untuk mengungkapkan duka cita yang berujung kerusuhan. 14 Mei 1998, Soeharto bersedia mengundurkan diri. 15 Mei 1998, Soeharto membantah bahwa ia ingin mengundurkan diri dari jabatannya. 16 Mei 1998, warga asing berbondong-bondong kembali ke negeri mereka. 21 Mei 1998, di Istana Merdeka pukul 9.05, Soeharto menyatakan mundur diri dari kursi presiden dan B.J. Habibie disumpah menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Sistem pemerintahan di era reformasi. Setelah kejatuhan Orde Baru, Indonesia mulai babak baru dengan sistem pemerintahan yang lebih terbuka, demokratis, dan menempatkan rakyat sebagai pusat pemerintah. Berikut beberapa perubahan penting yang terjadi. Yang pertama, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi maksimal 2 periode berturut-turut, masing-masing 5 tahun. 2. Pemilihan umum digelar secara langsung dan adil sehingga rakyat dapat memilih presiden, wakil presiden, anggota legislatif, serta kepala daerah dengan bebas. Yang ketiga, pemerintah pusat melakukan desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah dengan memberikan otonomi yang luas dan kewenangan untuk mengatur urusan dalam wilayahnya masing-masing. 4. Lembaga legislatif diperkuat dengan penguatan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi daerah di tingkat nasional. 5. Pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi sebagai konstitusi yang menguji konstitusionalitas, peraturan perundang-undangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertugas melawan korupsi. 6. Reformasi birokrasi dan hukum dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. 7. Kebebasan pers dan penghormatan terhadap hak asasi manusia semakin dijunjung tinggi sehingga media dan masyarakat memiliki ruang yang bebas untuk menyuarakan pendapat dan mengkritik pemerintah. 8. Partisipasi publik dan proses politik meningkat dengan peran aktif organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi yang terus mengawasi dan mempengaruhi
hasil gerakan reformasi 1998. Reformasi 1998 memperlihatkan hasil tertentu bagi negara, utamanya bagi mereka yang memiliki darah etnis Tionghoa. Mereka adalah kelompok paling terdampak dan korban utama dari kerusuhan dan penjarahan menjelang 21 Mei. Reformasi merupakan agenda yang tak bisa ditawar lagi, bahkan memaksa orang nomor 1 lengser dari jabatannya. Sebab rangkaian perubahan termasuk terbentuknya kabinet baru yang masih dipimpin Soeharto tidak mampu memberikan faedah bagi rakyat. Krisis ekonomi berkepanjangan dan beban utang luar negeri yang jatuh tempo nyaris membawa negeri ini ke liang kubur, apalagi tuntutan agar berpihak pada rakyat kecil. Itu semua menjadi rentetan kendala upaya pemulihan kondisi Indonesia. Soeharto meninggalkan jabatan Presiden RI kedua pada 1998 silam sesuai dengan narasi yang menginginkan ia untuk bertanggung jawab. Setelah itu, kebebasan pers yang sebelumnya ketat mulai menurun. Ada juga hasil berupa desentralisasi pemerintahan karena pemerintah memberikan hak pelaksanaan otonomi daerah. Sentralisasi kekuasaan yang berpusat pada satu titik mulai diganti dengan banyak titik harapan negara. Ketidaksamaan sistem pemerintahan dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tolak ukur keberhasilan reformasi dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata, namun kenyataannya masih terdapat ketimpangan yang cukup nyata. Meskipun angka kemiskinan menurun menjadi 8,47% pada Maret 2025, kesejahteraan belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Kesenjangan ekonomi antar wilayah masih tinggi dan menjadi masalah utama. Selain itu, akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan masih menunjukkan ketimpangan. Kualitas layanan yang diterima masyarakat di perkotaan lebih baik dibandingkan dengan masyarakat di wilayah terpencil. Dalam penegakan hukum, keadilan juga belum sepenuhnya terwujud. Kasus korupsi yang melibatkan elit politik dan pejabat sering mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan masyarakat kelas bawah yang secara umum menghadapi hukum lebih keras. Dampak reformasi terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial. Presiden Baharudin Yusuf Habibie yang menggantikan Soeharto mulai menyiasati perubahan sesuai keinginan rakyat. Mantan wakil presiden dari Soeharto tersebut perlahan membawa negara ini bangkit dari keterpurukan. Upaya yang dilakukan B.J. Habibie antara lain adalah menumbuhkan kembali demokrasi dan kebebasan berpendapat dan menamatkan pembungkaman menahun yang dilakukan rezim Orde Baru. Ia mengukuhkan itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1969 yang memuat 10 bab dan 21 pasal. Kemudian memberikan otonomi kepada daerah-daerah melalui UU Nomor 22 Tahun 1999. Sebagai dampak reformasi 1998, Habibie juga menghapus sentralisasi karakteristik rezim Orde Baru yang sudah mendarah daging dengan menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua undang-undang tersebut mengembalikan semangat demokrasi yang tampaknya dapat dirasakan hingga saat ini. Selama berkuasa, Habibie pernah mengambil langkah kontroversial dengan memberikan referendum kepada Timur Timur, diintegrasikan secara paksa lewat invasi militer pada 1975. Perolehan suara mengakhiri referendum tersebut karena didominasi oleh rakyat Timur Timur. Mereka ingin melepaskan diri dari Indonesia dengan persentase sebesar 78,50%. Selain itu, partai politik mulai muncul. Usai runtuhnya rezim Orde Baru, partai-partai tersebut berangkat dari berbagai latar belakang dan tujuan. Tuntutan pembebasan tapol, ketahanan politik, dan napol narapidana politik Islam dari sejumlah organisasi pemerintah juga merupakan wujud dampak transformasi. Reformasi juga memberikan dampak besar di bidang sosial. Meski pemerintahan otoriter telah tumbang, sebagian masyarakat masih menyisakan trauma atau rasa pemerintahan sebelumnya.
Pada hari-hari menjelang 21 Mei 1998, banyak masyarakat melakukan penjarahan, pembakaran, pemerkosaan, terutama terhadap etnis Tionghoa. Hal itu membuat traumatis mendalam bagi para korban serta pecahnya kerukunan di masyarakat. Terakhir, reformasi juga meninggalkan dampak dalam bidang ekonomi, layaknya jauh panggang dari api. Keadaan ekonomi Indonesia pasca reformasi menurut Iksan Sirot dan Hamdan Tri Atmaja dalam Journal of Indonesian History 9 justru semakin melemah. Pasalnya, selama proses reformasi banyak instansi perbankan yang mengalami pembekuan sebab utang luar negeri yang membunuh. Kondisi ini menyebabkan perekonomian Indonesia semakin buruk, bahkan dianggap belum bisa menyamai laju pertumbuhan ekonomi masa Orde Baru. Era reformasi memberikan pengaruh positif terhadap kondisi sosial ekonomi bangsa Indonesia. Salah satu langkah nyata adalah penerapan desentralisasi dan otonomi daerah yang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan secara lebih mandiri. Meskipun demikian, pemerintah daerah masih menghadapi ujian dalam menghadirkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Berbagai program sosial seperti bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, badan penyelenggara jaminan sosial, dan kartu Indonesia Pintar telah membantu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan dan membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan. Selain itu, kebebasan demokrasi yang tumbuh memungkinkan masyarakat lebih bebas dalam menyuarakan aspirasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Namun, praktik korupsi dan kelemahan supremasi hukum masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan keadilan sosial yang utuh. Kelebihan dan tantangan era reformasi. Era reformasi membawa sejumlah keuntungan penting, yakni kebebasan berpendapat. Masyarakat dan media memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan kritik dan aspirasi tanpa takut dibungkam. Yang kedua, demokrasi dan partisipasi politik, yang dimana pemilihan umum yang bebas dan adil memberikan kesempatan bagi berbagai kelompok untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Yang ketiga, penghapusan praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, pemerintah berupaya meningkatkan transparansi dan menjauhkan praktik korupsi. Dan yang keempat, perlindungan hak asasi manusia, yang dimana pemerintah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM yang independen membantu menegakkan penghormatan terhadap HAM. Meski begitu, tantangan terbesar tetap pada keadilan sosial dan ekonomi. Salah satu tujuan utama dari area ini adalah memperbaiki kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Keadilan sosial yang merupakan inti dari sila kelima Pancasila menjadi salah satu fokus utama kebijakan pemerintah. Program-program bantuan sosial tidak berkurang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok rentan. Meski demikian, masalah ketimpangan pendapatan dan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan masih menjadi tantangan besar. Upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masih harus ditingkatkan agar Pancasila benar-benar dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial ekonomi. Peran sila-sila Pancasila pada zaman reformasi. Pada era reformasi, Pancasila kembali menduduki posisi sentral dalam kehidupan politik dan sosial di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila menjadi acuan moral dan ideologi yang membimbing arah reformasi dan perubahan kebijakan di berbagai sektor. Masing-masing sila memiliki peran yang signifikan dalam membentuk fondasi sebagai upaya menciptakan masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan berkeadilan sosial. Sila kelima merupakan pilar utama dalam upaya mewujudkan reformasi yang berkeadilan sosial, di mana masa reformasi pemerintahan fokus pada pengurangan kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin, serta antara daerah kaya dan miskin. Program-program bantuan sosial, perselisihan, dan desentralisasi kebijakan dirancang untuk memberi daerah wewenang lebih besar dalam mengelola sumber daya mereka sendiri. Namun, meskipun ada kemajuan, masih terdapat ketimpangan yang signifikan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap pelayanan publik. Upaya lebih lanjut
diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan sosial benar-benar tercapai bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Solusi terhadap masalah utama dalam reformasi kebijakan politik di Indonesia. Dalam konteks penerapan Pancasila di masa reformasi, sejumlah tantangan utama yang telah diidentifikasi memerlukan solusi konkret agar tujuan reformasi dapat tercapai secara optimal. Berikut adalah beberapa solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah utama yang dihadapi Indonesia dalam upaya menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kebijakan politik pasca reformasi. Yang pertama, penguatan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Salah satu solusi penting untuk mengatasi permasalahan ketidakpahaman dan ketidakmampuan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila adalah dengan memperkuat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan ini harus dimulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dengan fokus pada pemahaman mendalam mengenai makna dan relevansi setiap sila dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat bekerja sama dalam menyusun kurikulum yang relevan dengan tantangan modern serta mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang penerapan Pancasila di era globalisasi. Hal ini akan membantu menciptakan generasi yang lebih sadar akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam membangun kehidupan politik yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial. 2. Reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila khususnya sila keempat dan kelima dapat diterapkan dengan baik dalam sistem politik dan pemerintahan, reformasi birokrasi harus dilanjutkan dan diperkuat. Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dengan memperkuat lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran serta pengambilan keputusan di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, pengawasan terhadap kebijakan desentralisasi perlu ditingkatkan agar tidak terjadi otoritas di tingkat daerah. Kebijakan yang lebih tegas memastikan terhadap pelanggaran hukum dan korupsi akan terciptanya pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak pada rakyat. Yang ketiga, penguatan infrastruktur demokrasi. Demokrasi yang efektif memerlukan dukungan dari infrastruktur yang kuat, baik dalam bentuk institusi, politik, maupun masyarakat sipil. Pemerintah harus mendorong penguatan partai politik, independensi media, dan organisasi masyarakat sipil sebagai pilar utama dalam menjaga demokrasi. Salah satu solusi untuk memperkuat nilai musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan politik adalah dengan memperbaiki sistem pemilu dan perwakilan, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili aspirasi rakyat. Selain itu, perlu ada regulasi yang lebih ketat terkait pendanaan partai politik dan kampanye untuk mengurangi pengaruh oligarki dan kepentingan pribadi dalam proses politik. Yang keempat, pembangunan ekonomi yang inklusif, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima, dapat diwujudkan melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Untuk mengatasi ketimpangan antara daerah kaya dan miskin, pemerintah perlu memperkuat program-program redistribusi kekayaan dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Selain itu, kebijakan ekonomi harus fokus pada pengembangan sumber daya manusia, khususnya melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil bersifat pro-rakyat dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang rentan seperti petani, nelayan, dan pekerja informal. Kelima, meningkatkan toleransi dan kerukunan antar agama dan antar budaya. Solusi lain yang penting dalam menghadapi tantangan era reformasi adalah dengan memperkuat kerukunan antar agama dan antar budaya. Pemerintah bersama tokoh agama dan masyarakat harus secara aktif mempromosikan dialog antar agama dan kebijakan inklusif yang menghargai negara sebagai kekuatan bangsa. Program-program pendidikan dan kampanye publik yang menekankan pentingnya toleransi dan persatuan dalam keberagaman perlu diperkuat untuk mencegah konflik berbasis etnis dan agama yang masih sering terjadi di berbagai daerah. Selain itu, regulasi yang melindungi hak-hak kelompok minoritas harus ditegakkan dengan lebih baik untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Yang terakhir, 6. Desentralisasi yang terarah dan adil. Dalam menghadapi tantangan yang muncul dari desentralisasi kekuasaan, pemerintah perlu memastikan bahwa proses ini dilakukan secara terarah dan adil. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan daerah, khususnya dalam hal alokasi sumber daya alam. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk menyusun kebijakan yang transparan dan berkelanjutan terkait penggunaan sumber daya alam, dengan mempertimbangkan kesejahteraan
terlibat dan ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim Orde Baru yang ditandai dengan korupsi, kolusi, nepotisme, dan berpikir politik. Peristiwa penting yang menjadi tonggak reformasi adalah tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, di mana 4 mahasiswa tewas tertembak saat berdemo dengan menuntut Soeharto mundur dan memicu terjadinya hal besar di berbagai daerah. Pada tanggal 20 Mei 1998, mahasiswa dan masyarakat menduduki gedung DPR dan MPR sebagai simbol puncak perjuangan perubahan. Tekanan politik dan sosial yang masih memaksa Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998 setelah 30 tahun berkuasa dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Reformasi membawa perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan, termasuk dibatasinya masa jabatan Presiden maksimal 2 periode, pemilu langsung dan demokratis, desentralisasi dan otonomi daerah, serta pembentukan berbagai lembaga penegak hukum dan anti korupsi sebagai Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kebebasan pers dan hak asasi manusia mulai mendapatkan ruang yang lebih besar. Meski demikian, masih muncul tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan sosial, praktik korupsi yang belum sepenuhnya teratasi, serta terutama sosial akibat yang ditimbulkan dan konflik berbasis etnis. Reformasi bukan hanya soal pengganti pemimpin, tetapi juga munculnya kesadaran akan pentingnya demokrasi, transparansi dan keadilan sosial sebagai landasan pembangunan bangsa ke depan. Reformasi yang menandai transisi penting dari rezim otoriter menuju negara demokratis yang lebih terbuka dan partisipatif. Namun perjalanan menuju keadilan sosial yang merata dan masyarakat benar-benar demokratis masih perlu terus diperjuangkan. Demikianlah